Sebenarnya kenapa kita tidak berakidah 3 tauhid? Benar? Pengen tahu nggak? Ya. Belajar sifat 20 susah. Loh, siapa yang nyuruh kamu belajar sifat 20 ya? Cukup belajar tauhid surat Al-Ikhlas, selesai. Sifat 20 itu kan menjelaskan kalau sudah terpapar akidah yang 3 atau sejenisnya. Kalau kita ini sudah meyakini Allah bertempat, Allah ini naik turun, Allah tinggalnya di langit, nah ini baru harus belajar sifat 20. Kalau tidak ada masalah itu tidak perlu. Ini kejadian nih, mohon maaf kalau ada di sini Pak polisi ya, tentara. Intel ditaruh di kelompok ekstrim, malah jadi ekstrim Pak. Intel ditaruh ngintelin teroris, malah dia jadi pro teroris. Kenapa? Tidak diberikan penjelasan mengenai akidah mereka apa. Dia seorang muslim mengintelin muslim, yang dia dengar ayat-ayat, apanya yang salah ini? Emang semua orang yang baca ayat benar? Antum tahu nggak waktu dulu Nabi Adam digoda oleh syaitan, oleh iblis, itu pakai nama Allah. Kata iblis, wallahi ya Adam, demi Allah wahai Adam, saya ini sudah lama di surga, kamu kan pendatang baru, lebih tahu saya lah rahasia di surga. Itu pohon, itu membuat engkau kekal, syajaratul khuldi kalau bahasa kita. Dia menyebut wallahi ya Adam. Kata siapa? Kata iblis, pakai nyebut demi Allah. Itu Nabi Adam terpengaruh oleh iblis. Apalagi baca ayat surat Luqman ayat sekian, dalil tauhid rububiyah. Surat ini ayat sekian, dalil tauhid uluhiyah. Akhirnya kata kawan, iya juga ya, ayatnya kan benar. Kalau setiap orang pakai ayat benar, maka kita tidak boleh mengadili, tidak boleh menghukumi teroris. Coba teroris yang paling terkenal sampai sekarang, yang ngebom Bali, siapa namanya? Rozi. Itu bukan saudara saya, Mas. Namanya Rozi. Satu lagi, imam yang punya laut, Imam Samudra. Itu buku dia dibaca. Ternyata dia menghalalkan darah orang yang beda faham akidah dengan dia pakai ayat. Cukup dibumbui ayat, langsung tercuci otaknya Imam Samudra, pemilik laut di alam khayalnya. Termasuk saudara saya yang beda M itu, Amrazi. Itu pakai ayat loh. Jadi tidak semua orang pakai ayat itu benar, oke? Jadi hati-hati dengan orang yang gampang pakai ayat. Oleh karena itu ulama-ulama ahlus sunnah kita kalau kajian mereka nggak banyak nyebut ayat, karena ayat itu berat tanggung jawabnya. Ada satu hadis, betapa banyak kam min talil Quran wal Quranu yal'anu. Nggak kedengeran di luar, ma'rifatnya tak sampai. Gimana? Kedengeran nggak? Kita tadi di mana? Oh, saudara saya itu. Emang dia saudara saya, Pak, saudara seiman. Cuma sayangnya imannya dijadikan untuk nyembelih orang, untuk ngebom orang. Kalau Nabi Muhammad itu kayak Amrozi, kira-kira banyak gak umat Islam? Beda dikit bom. Gimana? Bapak tahu nggak di India, Pakistan, Bangladesh
Di suatu kampung ada orang buat maulid, dibom. Kok bisa dibom? Ternyata yang ngebom ini habis ngaji di majelis yang mengatakan maulid itu syirik. Orang musyrik perintahnya qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah semua orang-orang, perangilah semua orang-orang musyrik kafah. Akhirnya dia kalau melihat ada orang ziarah kubur, tawasulan, maulid, dalam hatinya ada kebencian luar biasa. Masih mending itu si Amrozi yang dibom tempat katanya sih maksiat, cuma saya belum tahu juga ya. Itu masih agak sedikit benar-benar tapi ebleng, benar-benar miring. Tapi ini lebih bahaya, majelis maulid. Mungkin teman-teman yang di polisi ingat di Cirebon Jumatan dibom. Itu yang ngebom otak dia di mana itu? Akidah dia di mana itu? Kolbu dia di mana dia taruh? Orang Jumatan, Pak. Tapi mereka sudah dicuci otaknya. Apa kata mereka, kata mentornya, kata ustadznya? Negara ini negara tauhid. Kata mereka apa? Negara ini tauhid. Apa di tauhid? Negara yang menyembah selain Allah. Tauhidnya bernama Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tauhidnya bernama demokrasi. Saya mau tanya, Bapak ini nyembah demokrasi? Berarti mereka salah paham tuh. Bapak nyembah Pancasila nggak? Nyembah Undang-Undang Dasar nggak? Menjadikan itu tandingan Al-Quran nggak? Pernahkah ada orang nak membanding-bandingkan ayat yang ada di Undang-Undang Dasar dengan ayat di surah Al-Fatihah? Kali ada yang bilang, siapa yang membaca pasal 1 sampai pasal 7 di bawah sholat dapat pahala 70 kali sholat. Ada nggak? Nggak ada. Berarti mereka gagal paham. Undang-undang dasar itu mirip kalau kita punya majelis, terus kita punya peraturan. Peraturannya ada di Quran nggak? Kan nggak ada, kan kita buat susun-susun sendiri. Kita cocokin ya ayatnya ini. Nomor-nomornya, susunannya bukanlah dari Quran, walaupun terinspirasi dari Al-Quran. Ini kita kasih tahu kepada kawan-kawan yang masih mengatakan undang-undang dasar sebagai tauhid, sebagai tandingan Quran. Tidak. Bukan, itu nggak benar. Di rumah dia di masjid ini ada peraturan nggak? Ada kan, masuk masjid harus begini, harus begitu. Itu undang-undang tandingan Al-Quran itu gimana? Selama COVID ada peraturan baru? Itu menandingi Al-Quran nggak? Antum kalau punya majelis ada peraturan nggak? Ada pasti. Boleh nggak masuk ke majelis nggak pakai baju? Hah? Gimana? Kok tiba-tiba mahal kiam antum berdiri semua? Itu kan udah semacam peraturan. Di semua kelompok ada peraturan, di kelompok dia juga ada peraturan 1, 2, 3. ISIS, tahu ISIS? Ikatan suami ikut istri. ISIS itu kok jadi besar ya? Dia punya peraturan 20. Kita cek, nggak ada di Quran mengatakan daulah Islamiyah 20 macam. Nggak ada di Quran. Mereka dia buat-buat sendiri. Diklaim ini dari Al-Quran. Kan sama dengan undang-undang dasar. Kenapa undang-undang dasar nggak boleh? Terus dia buat semacam nizam atau asas daripada ISIS. Kenapa dia boleh buat? Berarti gagal paham. Sama. Saya mau tanya kepada yang sedang belajar tauhid 3 bagian. Adakah di Quran pembagian 3 tauhid? Oh Ustaz, ada ayatnya. Ayat itu kan kata Ustaz ente. Ustaznya terpengaruh ustaznya terpengaruh ustaznya terpengaruh imamnya. Imamnya mengatakan tauhid ada 3. Coba antum buka Quran dari pertama sampai akhir. Adakah kalimat tauhid dibagi 3? Ada. Nggak ada kan? Berarti yang bilang dibagi 3 siapa? Ibnu Taimiyah, imam seorang manusia.
Kalau dia bukan nabi, kita boleh beda nggak? Boleh beda. Tapi mereka ini sudah terlalu melebih-lebihkan imamnya. Katanya nggak boleh melebih-lebihkan manusia. Giliran kita melebih-lebihkan Imam Syafi'i, kata dia, tidak boleh ikut Syafi'i. Tidak boleh. Terus ikut siapa? Ikut Sahih Bukhari. Lah imam juga. Tidak boleh bertorikot. Bolehnya bermanhaj. Ya manhaj sama torikot artinya sama. Jalan. Manhaj itu jalan, sistem jalan. Sama artinya. Nah, yang udah belajar sifat 20, saya tanya juga, ada nggak di Quran? Aurat Amrozi kebuka tuh. Ada nggak di Quran pembagian sifat jadi 20? Ya ulama juga yang bagi. Maka kalau ada orang berbeda dengan sifat 20, bagi kita nggak masalah. Cuma nggak usah main salah-salahin. Siap saja berbeda. Ulama kita dulu sudah biasa berbeda. Itu seperguruan Imam Ahmad sama Imam Al-Qarabisi. Awal-awal mereka temenan, habis itu tengkar, habis itu baikan lagi kok. Setelah itu kan mereka baikan lagi. Setelah ketahuan ada tukang hasud, beres. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini pengamatan saya. Tidak ada kelompok ekstrim di dunia melainkan terpengaruh oleh 3 tauhid. Percaya nggak? Ini yang ngomong bukan saya, guru saya di Timur Tengah. Saya coba mengulang kembali. Pas kita perhatiin, iya, ISIS akidahnya apa? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. NII di Indonesia, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat diganti mulkiyah. Itu juga. Kelompok apa lagi? Bin Laden. Sama. Al-Qaeda, ya, sama. Di Indonesia, Amrozi, mas saudaranya, Imam Samudra, akidahnya sama. Dan kita belum nemu, alhamdulillah, orang belajar sifat 20 suka maulidan terus ngempom, alhamdulillah belum ketemu. Alhamdulillah belum ketemu. Kalau di Betawi, di Jakarta, itu semua orang kalau ngaji itu sarungnya jingkrang, celananya jingkrang. Bukan berarti dia kelompok itu. Berjenggot juga sama, cuma suka maulidan. Setiap minggu, bahkan setiap hari orang Betawi itu maulid. Heran juga saya itu, ya, cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di bagian mana muncul ajaran-ajaran teroris? Bibitnya ada di nomor 2 dan nomor 3. 1, 2, 3 sih, ya. Uluhiyah, apa yang disebut tauhid uluhiyah versi mereka, ya. Saya juga punya versi sendiri, uluhiyah rububiyah beda. Uluhiyah versi mereka bahwa yang berhak disembah hanya Allah, disebut dengan tauhid ibadah. Bagi kelompok ini yang betul-betul menyembah Allah cuma kelompok mereka. Asy'ariyah belum, Sufi tidak, apalagi yang maulid. Halo, yang maulid, antum dianggap tidak menyembah Allah. Jadi antum yang maulid itu kan tawassul, kan? Rabbi apa? Faghfir li dzunubi ya Allah, katil habib ya Allah. Coba diterjemahkan. Ya Allah, ampuni dosaku berkat Al-Habib sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bertawassul kepada Al-Habib Sayyidina Muhammad. Bagi mereka yang tawassul begitu, dia bukanlah ahli tauhid uluhiyah. Jadi kenapa antum ini dianggap akidahnya tidak benar oleh mereka? Karena bertawassul. Paham? Makanya mereka nggak mau
mau bermajelis sama kita karena kita dianggap musyrik uluhiyah. Musyrik. Mau nggak disebut musyrik? Lalu ada tauhid kedua, tauhid rububiyah. Kata mereka, tauhid rububiyah itu tauhid orang mukmin dan munafik dan musyrik dan semua makhluk, tauhidnya rububiyah. Apa arti rububiyah? Tauhid bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Kata mereka, antum ini percayakan Allah yang ciptakan alam semesta, tapi kok masih tawassul? Berarti baru tauhid rububiyah. Makanya mereka benci sekali dengan ulama-ulama waliullah, wali-wali sufi. Kemarin kita ziarah kepada Abuya Syekh Ahmad Sarwani, kawan dari Abah Guru Sekumpul, ya, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, ya, qadallahu sallallahu sirrahum ajma'in. Itu mereka nggak suka karena guru-guru kita ini mengajarkan tawassul. Bagi mereka sufi, asy'ari, maulidan itu tidak bertauhid uluhiyah, baru bertauhid rububiyah. Makanya nggak mau mereka masuk ke majelis antum, nggak bakal mau. Coba aja lihat, kita buka majelis pasti keluar. Kalaupun dengar dari luar, kalau nggak lewat YouTube, benci tapi cinta. Nggak suka, unlike tapi dengerin. Gak apa-apa ya, kita nggak benci kok sama kita. Ini mulai bahaya. Pakai ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Surat Luqman. Jika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Kata Ibnu Taimiyah, inilah tauhid orang musyrik. Kalau ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah. Tapi mereka tidak sembah Allah, kata Ibnu Taimiyah. Inilah tauhid para sufi. Mereka mengatakan Allah pencipta tapi tidak menyembah Allah. Inilah tauhid Asy'ari. Inilah tauhid Ba'lawi. Jadi kita ini dianggap belum mukmin tauhid uluhiyah, baru mukmin separuh. Bahaya kayak ini. Tinggal masukin yang ketiga. Disinilah perdebatannya tambah panjang. Tauhid asma dan sifat. Nah, ini kelompok murni salafi. Mereka masih membahas asma dan sifat. Mereka ini mengkaji akidah Asy'ariyah tidak lewat guru, tapi lewat kitab. Karena lewat kitab tidak bisa memahami kitab dengan baik. Lalu mereka menuduh akidah Asy'ariyah hanya percaya kepada 7 nama, 7 sifat. Ini ada yang pengajar pesantren ya? Ya pasti ada. Apakah antum meyakini sifat dan nama Allah cuma 7? Enggak ada. Itu yang mesti diketahui secara akli. Adapun secara nakli semuanya. Karena banyak ayat sifat itu mana yang paling inti disebut ummahatus sifat, sifat-sifat inti. Muncullah angka 20. Dari 20 ada sifat ma'ani namanya 7. Bukan berarti sifat Allah cuma 20, nama Allah cuma 7. Berarti dia gak paham. Ibnu Taimiyah sendiri imam mereka gak ngerti. Ibnu Taimiyah mengatakan kelompok Asy'ariyah hanya percaya 7 nama. Kan gak nyambung. Berarti ketahuan. Imam Subki sadar, apa kata beliau? Ibnu Taimiyah tidak ngaji dari guru-guru kami. Dia cuma baca buku lembaran-lembaran kitab. Kalau dulu orang otodidak baca teks, kalau sekarang nonton YouTube atau googling. Masa? Tahu nggak antum? Saya pulang dari Cirebon,
Di samping saya ada orang pakai jaket keren, berjenggot dikit kayak kita, panjangan jenggot kita sih ya, lebih ahlu sunnah saya lah. Dia tiba-tiba mau sholat, gak tahu sholat apa, jamak atau apa. Tapi aneh, dia sholat maghrib dikosor jadi 2. Maghrib dikosor jadi 2, digabung dengan sholat isya, jadi maghrib sama isyanya 2. Canggih sekali. Saya dengar dia begitu, saya bilang, maaf bang, maghrib itu ganjil, tidak boleh dibagi. Kalau dibagi 3 bagi 3, 1. Bagi itu 2, 2 bagi 2 jadinya. Dia lihat saya pakai jaket saya kebetulan agak lebih bagus. Jaketnya waktu itu jaket dari luar ya, ada yang beli. Dia lihat kayaknya bukan ustadz nih, kayaknya orang suka motor moge. Jaketnya untuk itu, tapi motor mogenya nggak punya. Lalu seorang lihat, dilihatin saya dari atas sampai ke bawah. Kayaknya dia lagi cek sarung saya, ya, bukan pakai celana. Lah Levi's. Pas dicek nggak jingkran. Apa kata dia? Tunggu ya, saya cek di Google dulu. Dia nggak tahu di sampingnya dokter. Tapi saya senang, saya girang sekali itu, alhamdulillah bisa nyamar. Dalam hati gedek juga, aku dibandingin sama Google. Iya, setengah jam dia cari. Kita perjalanan dari Cirebon ke Jakarta, setengah jam. Saya udah tidur ngantuk-ngantuk. Dia bilang, oh sudah dapat. Anda benar. Ini orang nggak punya adab. Guru dinilai pakai Google. Yang benar aja, guru kok distandarkan pakai Google. Ente siapa? Ente Ibnu Google. Google yang buat tahu kan? Yahudi yang buat. Katanya anti Yahudi ya. Banyak yang begitu kan? Aduh, Ustaz, cek dulu, ada di YouTube. Ya salah. Nah kalau nggak ada di YouTube terus bukan Ustaz. Saya punya guru, itu beberapa guru saya nggak pernah masuk YouTube, nggak muat. Itu handphone yang kecilan. Nggak ada di YouTube, tapi ilmunya jauh di atas kita. Jadi jamaah ini jangan menghakimi guru pakai guru Google. Itu bid'ah baru, manhaj sekarang ya, manhaj al-jadid dari Masjid Nurul Jadid. Wah, udah mau jam 10, sama jamnya. Tapi ada kelompok yang jadi teroris. Ini kalau yang masih murni, paling depannya sunnah bid'ah, syirik, sunnah bid'ah, syirik. Itu aja tuh. Ada kubur sampai masjid, ramai. Apalagi di depan masjid ramai, tidak boleh sholat yang ada kuburan di masjid. Lu apa urusannya? Emang ente jamin ente sholat itu di bawah nggak ada kubur? Itu fikih apa itu ya? Emang kita takut sama kubur? Emang kalau kita sholat di kubur iman kita rusak? Berarti antum ini makhluk simbol, horor, ketemu simbol takut. Kalau saya tulis di tembok ini salib 1000 kali, saya jadi kafir nggak? Orang yang lihat imannya berkurang nggak? Kenapa? Ketika orang nanya, Ustaz, kok bikin salib? Enggak, saya bikin plus. Beda penafsiran, beda maksud. Kadang-kadang kita melihat orang dengan simbol, tidak melihat makna yang ada di belakangnya. Ya. Agama itu 2, ada simbol, ada makna. Yang paling penting makna, simbol tetap dijaga. Jangan bertengkar karena simbol. Ya. Ada kelompok yang dipengaruhi ajaran salafi, tapi mereka sudah bukan salafi lagi, disebut jihadi. Mereka lah yang
jadi kelompok teroris di semua wilayah di dunia. Apa akidah mereka? Semoga negeri ini dijaga oleh Allah dari kelompok mereka. Amin ya rabbal alamin. Mereka mengatakan tauhid yang ketiga bukan asma dan sifat, mereka ganti. Tauhid ketiga tauhid mulkiyah, tauhid kekuasaan. Bahwa kekuasaan yang mesti ada hanya kekuasaan Allah, hukum yang ada hanya hukum Allah. Itulah cita-cita ISIS. Berhasil kan? Gagal kan? Di Afghanistan dulu gagal nggak? Gagal juga. Maka sekarang Taliban aja ganti siasat. Kita belum tahu nih dia makhluk apa sih sebenarnya Taliban ini. Karena Taliban 20 tahun yang lalu akidahnya 3 itu. Mereka menghancurkan pusat-pusat sufi, menghancurkan situs-situs bersejarah karena takut dengan simbol. Sekarang agak adem nih, kita nggak tahu. Tunggu dulu, jangan puji-puji dulu, jangan juga kritik-kritik terlalu pedas. Kita hati-hati. Cuma saya punya pendirian sendiri, penelitian saya sendiri, ya. Bahwa penelitiannya ini agak sulit terima oleh orang yang tidak mau membuka pikirannya. Bapak cari semua kelompok teroris akidahnya sama. Yang ketiga uluhiyah, rububiyah, yang ketiga ya, mereka ganti juga dengan istilahnya hukumiyah. Tauhid bahwa tiada hukum kecuali hukum Allah. Antum sudah sholat, sudah bersyahadat, sudah sembah Allah, tapi masih menerima Pancasila. Kata mereka, ente musyrik. Kata siapa? Kelompok yang ini, bukan Wahabi semua, Wahabi yang sudah kena teroris. Jadi ingat, ini rahasia kita ya. Wahabi tidak semuanya teroris, tapi tukang teror dengan kata bid'ah di mana-mana. Betul. Udah pernah diteror belum mas? Jenggotnya kan nggak ada. Itu ahlu bid'ah itu. Jangan dekat-dekat saya, kena bully. Tapi bulinya bully cinta ya. Nah, ini ajaran mereka nih. Ajaran mereka ini. Inilah kelompok yang berbahaya. Tapi ingat, yang berakidah asma wa sifat ini, jika dibakar dikit pindah dia. Bakar dikit kelompok ini, pindah nih ke sini. Ada caranya, pakai brainwash namanya, cuci otak, pakai doktrin. Cara dia gini, akhi, ini negeri katanya Islam, tapi hukumnya Pancasila. Coba lihat ulama sudah banyak ditangkap, habib sudah banyak masuk penjara. Ini tidak ada jalannya kecuali hanya jihad. Karena mereka berhukum dengan hukum tauhid, maka semuanya terjadi kriminalisasi. Mari kita terapkan tauhid yang ketiga. Tauhid beres itu deh. Jadi kelompok yang ini nih, yang bertauhid asma wa sifat ini kalau ketemu guru bukan aliran Wahabi Saudi, tapi Wahabinya Sururi, selesai sudah. Jadi kalau Wahabinya Wahabi Saudi, mereka nyebutnya Salafi Ilmi, itu masih aman Bapak ya. Paling telinganya ditebel-tebelin dikit, dibilang bid'ah ya. Matanya jangan emosi kalau ngeliat statusnya, santai aja ya, masih aman, masih aman. Kenapa? Di Saudi mereka sampai sekarang pun tidak berani berontak, karena difatwakan oleh imamnya. Kalau di sini kan demokrasi haram, di sana mereka nggak berani bilang kerajaan monarki haram, nggak berani, karena mereka hidup di situ. Fatwa itu diimpor ke Indonesia, makanya mereka pada golput. Bahaya Pak kalau golput. Ini jangan ada yang golput nanti ya. Itu Sudan. Pecahan satu lagi namanya Ethiopia. Ethiopia karena di situ ada kelompok-kelompok yang memfatwakan haram nyoblos. Itu demokrasi tauhid. Akhirnya orang Islam nggak mau kecuali sedikit. Yang senang agama sebelah. Sekarang mereka pisah negara dan sudah beda azas negara. Rasain kalian ya? Mau begitu? Kalau semua orang Islam nggak mau nyoblos, apa yang terjadi?
Pakai pikiran dong, ya. Ini fikih bukan akidah. Dalam fikih boleh kita tukar-tukar. Fikih di Saudi tidak ada pemilihan umum. Kita RT aja pemilihan, benar nggak? Benar. Ada PRT di sini? Selamat susah. Selamat susah ngurusin orang. Di kompleks saya itu terjadi perseteruan asik. Itu nurunin RW aja susah. Ini menurunin presiden. Ya salah. Kita boleh nggak suka, tapi jangan kemudian berontak. Ya, antum boleh kritik, tapi jangan kemudian mengajarkan terorisme. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana mengajarkan tidak boleh memberontak, membantu pemberontak. Maka hati-hati jika ada donasi-donasi. Ayo bantu Surya, hati-hati, ntar kirim duitnya kemana? Orang Indonesia ini kan baik-baik, duitnya banyak. Beneran duitnya banyak? Orang Balikpapan duitnya banyak sih. Ada Pertamina aja duit banyak. Tetangganya melarat. Tetangganya batu bara ya? Wah, sakunya berat itu Pak.